Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bek Manchester City Ruben Dias menegaskan bahwa timnas Portugal tidak bisa menggantungkan semua harapan mereka kepada striker Manchester United, Cristiano Ronaldo, di Piala Dunia akhir tahun ini. Kedua pemain ini diketahui merupakan sisi berseberangan di Manchester, namun mereka berdua tentunya sama-sama berharap kepada beberapa pihak yang bisa menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar mendatang. Cristiano Ronaldo telah membuat 189 caps untuk timnas Portugal dengan mencatatkan 117 gol dan 42 assist. Pemain berusia 37 tahun yang merupakan kapten negaranya itu melakukan debut internasionalnya pada tahun 2003 saat usianya masih 18 tahun. Sementara itu, Ruben Dias telah bermain untuk Portugal dalam 37 kesempatan dengan mencetak 2 gol sejak melakukan debutnya pada 2018. Meskipun Ronaldo hanya mencetak 1 gol untuk tim asuhan Erik ten Hag sejauh musim ini, Ruben Dias percaya bahwa striker veteran itu masih menjadi pemain penting di timnas Portugal. Namun mantan pemain Benfica itu menekankan bahwa timnas Portugal memiliki sisi mengerikan lain sehingga skuad lebih penting bekerja secara kolektif ketimbang mementingkan kualitas individu. Manchester United dilaporkan mengincar pemain pinjaman Atletico Madrid Antoine Griezmann untuk bursa transfer Januari 2023. Griezmann baru dimainkan oleh pelatih Atletico Diego Simeone setiap pertandingan berjalan 1 jam musim ini. Pemain milik Barcelona itu kembali ke Atletico dengan status pinjaman selama 2 tahun. Musim panas lalu, tapi perselisihan yang rumit dengan Barcelona membuat Los Colchoneros percaya memainkan Griezmann. Kurang dari 45 menit akan membuat pengeluaran klub lebih hemat. Dikutip dari Triball Football, kesabaran pemain internasional Prancis itu habis dan ingin pindah secara permanen pada Januari untuk menyelesaikan situasinya. Manchester United dilaporkan telah bertanya soal Griezmann selama musim panas, tapi Griezmann lebih memilih untuk memperbaiki karirnya di Atletico. Klub yang sudah ia sumbang 100 gol selama periode pertamanya antara 2014 dan 2019. Manchester United kabarnya tergoda untuk merekrut sang striker musim panas lalu, tapi pada akhirnya memprioritaskan target lain. Ketidakpastian seputar masa depan Cristiano Ronaldo membuat posisi pelatih MU Erik ten Hag menjadi sulit, tapi pemain internasional Portugal itu sepertinya akan bertahan untuk musim ini. Dengan cedera yang kerap dialami Anthony Martial dan Marcus Rashford, pilihan mendatangkan Griezmann menjadi semakin logis. Donny van de Beek belum menunjukkan proses signifikan bersama Manchester United pada musim 2022-2023 ini. Bahkan kedatangan Erik ten Hag sebagai manajer tidak banyak memberikan dampak bagi karirnya. United menunjuk Erik ten Hag sebagai manajer untuk musim 2022-2023. Ten Hag adalah bekas pelatih Ajax Amsterdam dan Donny van de Beek pernah menjadi anak asuhnya. Mereka punya cerita indah di Ajax Amsterdam. Ten Hag diharapkan bisa mengembalikan van de Beek pada level terbaiknya. Hanya saja sejauh ini yang terjadi adalah jauh panggang dari api. Van de Beek belum juga tampil bagus seperti saat di Ajax Amsterdam. Dari 6 laga yang dimainkan MU di Premier League, Van de Beek hanya 3 kali turun ke lapangan, semuanya sebagai pemain pengganti. Van de Beek hanya mendapatkan kesempatan bermain selama 19 menit. Van de Beek sama sekali tidak dimainkan pada 2 laga United di Liga Eropa. Dia kalah bersaing dengan gelandang lainnya. Scott McTominay, Christian Eriksen, dan Bruno Fernandes tampil bagus. Lalu ada Casemiro, Fred, dan Zidane Iqbal yang bersaing. Donny van de Beek memang belum mampu menembus tim utama Manchester United. Bahkan ketika Erik ten Hag datang, kondisinya tidak juga membaik. Akan tetapi, Van de Beek belum menyerah di MU.
Erik ten Hag, manajer MU, dikabarkan telah meminta klubnya untuk merekrut lagi pemain dari Ajax Amsterdam. Erik ten Hag ingin membawa striker Ajax Brian Brobby di jendela transfer bulan Januari 2023 menurut Picajes melalui Sportskida. Setan Merah ingin mengontrak pemain internasional Belanda musim panas ini, dan Ten Hag secara pribadi menghubungi pemain muda itu untuk meyakinkannya agar datang ke Old Trafford. Namun Brobby telah memutuskan untuk kembali ke Ajax setelah 1 tahun di RB Leipzig. Manajer asal Belanda masih memiliki penyerang tengah di skuadnya dan ingin Manchester United bergerak untuk mengontraknya pada Januari. Brobby telah memulai musim dalam performa yang baik, mencetak 3 gol dan memberikan 2 assist dalam 6 pertandingan. Brobby dilaporkan cocok dengan profil yang dicari Ten Hag. Dia kuat secara fisik dalam penguasaan bola dan bermain secara target man dalam serangan, memberikan titik fokus bagi timnya di depan. Brian Brobby terikat kontrak berdurasi 5 tahun di Johan Cruyff Arena dan bisa merugikan MU jika mereka ingin mengontraknya di pertengahan musim. Brobby mengakui selama jendela transfer baru-baru ini menyimpulkan bahwa MU adalah klub impiannya, meskipun keputusannya untuk bergabung dengan Ajax. Sementara Manchester United kehilangan tanda tangannya musim panas ini, komentar striker Belanda itu akan memberikan mereka harapan untuk masa depan. Terbukti bahwa Brobby mengagumi Setan Merah dan Erik ten Hag menginginkannya di Old Trafford. Bek Manchester United Lisandro Martinez mengaku sangat senang bisa menjadi tandem Rafael Varane. Ia menilai bek timnas Prancis itu merupakan salah satu bek terbaik di dunia, jadi ia merasa terhormat bisa menjadi tandemnya. Lisandro Martinez mengakui bahwa ia sejak lama mengagumi Rafael Varane. Ia menilai sang bek adalah salah satu bek terbaik di dunia saat ini. Itulah mengapa sang bek merasa bersyukur diberi kesempatan bermain dengan pemain yang jadi idolanya tersebut di skuad Manchester United. Martinez juga menegaskan bahwa performa timnya menjadi bagus bukan hanya karena ia dan Varane yang bekerja keras. Ia menyebut seluruh pemain MU termasuk mereka yang jarang bermain bekerja keras untuk bisa membantu Setan Merah meraih gelar juara. Pelatih Manchester United Erik ten Hag mengisyaratkan Manchester United bakal gencar di bursa transfer pemain Januari 2022. Manchester United sudah menghabiskan banyak pada bursa transfer pemain musim panas ini. Sejumlah nama baru datang seperti Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Lisandro Martinez, Casemiro, dan Anthony dengan kesepakatan permanen. Sementara Martin Dubravka pindah ke Old Trafford dengan status pinjaman dari Newcastle United. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim Ten Hag akan diberikan sebanyak 70 juta pound sterling di bursa transfer pemain Januari, dan anggaran akan ditingkatkan menjadi lebih dari 100 juta pound sterling jika Cristiano Ronaldo pergi. Manchester United seharusnya menghadapi Leeds United di Liga akhir pekan ini, tetapi pertandingan itu ditunda karena terkendala pemakaman Ratu Elizabeth. Erik ten Hag mengatakan bahwa jeda itu berguna untuk klub. Dengan pelatih asal Belanda itu mengungkapkan bahwa pertemuan transfer akan diadakan bulan ini dengan maksud untuk kemungkinan belanja di pasar Januari. Oktober yang sibuk akan membuat MU memainkan 9 pertandingan secara total, termasuk pertandingan Liga melawan Manchester City, Everton, Newcastle United, Tottenham Hotspur, Chelsea, dan West Ham United. Pertandingan Liga Inggris akan dihentikan pada November untuk Piala Dunia 2022 dan kemudian tidak dilanjutkan hingga Boxing Day. Dengan juara Inggris 20 kali itu akan menyambut Nottingham Forest ke Old Trafford pada 26 Desember. Kemenangan Manchester United versus Sheriff Tiraspol ini menutup rangkaian pertandingan yang dijalani oleh MU sebelum jeda internasional. Skuad asuhan Erik ten Hag itu tidak menjalani 2 pertandingan Liga Inggris yang ditunda akibat prosesi pemakaman Ratu Elizabeth. Sebagian pemain akan menjalani laga dengan negara mereka masing-masing. Tetapi terdapat beberapa bintang seperti Jadon Sancho yang absen dalam skuad timnas Inggris pilihan Gareth Southgate. Pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap itu tidak ambil pusing dan memutuskan untuk terus bekerja keras demi timnya dan menjaga peluang masuk ke skuad The Three Lions untuk Piala Dunia 2022 di Qatar pada November hingga Desember mendatang.
Saya puas dengan gol ini, tetapi hal yang paling penting adalah kemenangan yang diraih tim dan saya akan terus bekerja keras demi kepentingan bersama. Mengikuti Piala Dunia adalah salah satu target saya musim ini, dan sayangnya saya tidak masuk untuk skuad rangkaian laga berikutnya. Tetapi saya akan terus bekerja keras, ucap Jadon Sancho. Kemenangan 2-0 atas Sheriff Tiraspol di ajang Liga Eropa 2022-2023 pekan lalu harus dibayar mahal oleh MU. Total ada 12 pemain MU dilaporkan keracunan usai kembali dari Moldova. Seperti yang sudah diketahui, MU meraih kemenangan 2-0 di kandang Sheriff Tiraspol di Stadion Zimbru berkat gol Jadon Sancho dan penalti Cristiano Ronaldo. Ini menjadi kemenangan pertama Setan Merah di Liga Eropa. Usai kembali ke Inggris, MU terserang wabah keracunan makanan. The Sun melaporkan setidaknya 12 pemain MU terkena gejala keracunan makanan pada Jumat 16 September 2022. MU menyelidiki kasus keracunan makanan ini. Mereka ingin mengetahui para pemain keracunan makanan saat berada di Moldova atau ketika menyantap makanan di saat pesawat pribadi dalam perjalanan kembali ke Inggris. Akibat keracunan makanan, beberapa penggawa MU harus absen ikut latihan selama 2 hari. Sebagian pemain yang keracunan ada yang sudah bisa latihan lagi di hari Sabtu. Untungnya MU tidak jadi bertanding pada akhir pekan kemarin. Laga MU versus Leeds United di Liga Inggris 2022-2023 ditunda terkait pemakaman Ratu Elizabeth. Pertandingan tidak bisa digelar karena minimnya petugas keamanan, di mana fokus mereka saat ini mengamankan prosesi pemakaman Ratu Elizabeth.